Halo, berjumpa kembali di Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur. Salam sejahtera untuk rekan-rekan sekalian. Saya berdoa supaya rekan-rekan senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dimudahkan dan dilancarkan dalam setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh rekan-rekan sekalian. Rekan-rekanku sekalian, pada video kali ini masih berkisar tentang kasus pengancaman yang dilakukan oleh seorang kolektor yang bernama Devina yang mewakili Bank Mandiri. Itu ada di video saya sebelumnya, di mana Devina atau si kolektor ini melakukan pengancaman kepada debiturnya, yaitu Ibu Suharti, mengancam akan melakukan penculikan terhadap cucunya. Ya. Nah, si debitur dengan didampingi oleh Omah Solusi telah melakukan pembuatan laporan polisi atas aksi atau tindakan yang dilakukan oleh kolektor yang mengaku bernama Devina ini. Itu kita buat laporan polisi itu dibuat di tanggal 18 Juli 2023. Nah, kemudian pada tanggal 24 Juli 2023, Ibu Suharti itu kembali ditelepon oleh kolektor sebanyak 4 kali. Yang pertama itu dilakukan oleh kolektor yang mengaku bernama Jessica, dengan nomor, perhatikan nomor ini ya rekan-rekan, 0817 490 6916. Kemudian ditelepon kembali dengan nomor 0817 490 6066. Kemudian ditelepon lagi, itu kira-kira sekitar jam 8-an. Semua telepon dilakukan di jam 8-an itu ya rekan-rekan. Lalu yang ketiga ini ditelepon dari nomor 0817 490 6031. Ini kolektornya mengaku bernama Jessica ya. Kemudian sekitar pukul 11 ada lagi telepon. Ini kalau sebelumnya, 3 telepon sebelumnya itu memiliki nomor yang mirip-mirip. Kemudian di telepon yang ketiga ini, maksud saya di telepon yang keempat ini, di jam 11 itu dilakukan dari nomor telepon 0817 490 5903 ya. Dan ini kolektornya bukan lagi mengaku bernama Jessica, tapi ngakunya bernama Hana ya rekan-rekan. Entah dia ini, walaupun antara Jessica, Devina, Hana ini suaranya mirip-mirip, ya begitulah ya rekan-rekan, kolektor itu sukanya mengaku-ngaku sebagai siapapun, ya terserah mereka lah ya. Padahal kemungkinan besar ini adalah satu orang yang sama. Inilah tipikal kolektor, sukanya memakai bermacam-macam nama. Entah apa tujuannya, ya karena mereka ini memang mau menyembunyikan identitasnya. Dan benar, dari 4 kali penelponan ini dilakukan oleh 2 nama yang berbeda ini, tidak ada satu orang pun kolektor yang menyebutkan mewakili bank mana ya.
Lihat betapa pengecutnya mereka. Mereka hanya mengatakan kami dari kolektor, kami ingin menagih, tapi begitu ditanya mewakili bank mana, hanya mengatakan dari pihak ketiga. Nah, kalau memang mewakili pihak ketiga seperti yang dikatakan oleh si kolektor, debitur meminta PT mana, pihak ketiga itu PT mana, itu saja si kolektor tidak mau menyebutkan. Ada apa? Gitu loh. Ini tipikal kolektor tuh begitu. Seringkali kolektor itu yang memang mungkin tujuannya sudah punya tujuan dalam tanda kutip, entah itu mau melakukan penekanan, entah itu mau melakukan intimidasi, bully, dan sebagainya, itu biasanya mereka tidak mau menyebutkan dari bank mana, atau kalaupun dari pihak ketiga, itu PT-nya apa. Itu mereka tidak mau menyebutkan. Kenapa? Ya karena mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah dan berpotensi menimbulkan suatu kejadian atau peristiwa pidana. Dan itu juga berpotensi adanya pelaporan polisi. Mereka menyadari itu. Makanya mereka menutupi identitasnya. Tapi alangkah pengecutnya ini kamu kolektor ya, menagih si debitur macet dan kamu tidak menyebutkan dari instansi mana, dari PT mana. Terus si debitur suruh menebak-nebak sendiri. Jadi kalau kolektor menelpon debitur dan dia menelpon itu dalam rangka melakukan penagihan, maka apabila si debitur meminta untuk kolektor ini menunjukkan ID card-nya ataupun surat tugasnya, maka kolektor wajib menunjukkan ya. Tidak usahlah kamu kolektor beralasan, silahkan datang ke kantor kalau mau lihat ID card saya, kalau mau ketemu saya. Nggak perlu. Sekarang ini teknologi canggih. Kamu kenal nggak yang namanya WhatsApp? Kamu kenal nggak yang namanya Telegram? Itu aja. Kamu bisa kirim kok dengan mudah. Kamu tinggal foto, kemudian kirimkan ke nomor WhatsApp atau bisa juga ke Telegram. Mudah. Saat ini teknologi sudah memungkinkan kita untuk mengirimkan foto dengan mudah dan cepat tanpa harus repot-repot lagi. Gitu loh. Jadi untuk apa debitur harus ujuk-ujuk datang ke kantor hanya untuk bertemu kamu? Kalau bisa kamu menunjukkan ID cardmu. Lagi pula, apakah benar ada nama kamu? Entah itu Jessica, entah itu Hana, entah itu Devina. Kalau benar-benar kita kunjungi, apa itu kamu itu benar-benar eksis? Paling nanti yang menemui orang lain, yang menemui bukan kamu. Atau mungkin yang menemui sesungguhnya ya kamu itu, tapi namamu bukan Jessica, namamu bukan Devina, namamu bukan Hana. Itu paling kan permainannya. Jadi, kolektor nggak usahlah beralasan macam-macam, ya. Apalagi kemudian berkata, apakah kalau kami tunjukkan, saya tunjukkan ID card-nya, surat tugasnya, kamu mau bayar? Dengar ya. Surat tugas ID card-mu itu melekat ke kamu. Wajib kamu tunjukkan pada saat kamu melaksanakan tugasmu. Urusan debitur bayar atau tidak bayar, itu tidak ada hukumnya, itu tidak ada aturannya. Debitur harus bayar setelah kolektor menunjukkan ID card atau surat tugasnya. Kalau memang ada, kamu tunjukkan ke si debiturnya. Jadi kamu nggak sekedar asal ngomong, gitu ya. Ini semua adalah alasan basi. Kolektor yang menelpon itu
yang seringkali membuli, yang seringkali mengintimidasi, menelpon kemana-mana, bukan ke pemilik kartu kredit, menelpon ke saudara, menelpon ke orang tua, dan sebagainya, itu pada dasarnya adalah pengecut pecundang. Ngerti? Kenapa? Karena dia memakai nomor telepon yang nggak bisa dihubungi balik. Tidak bisa ditelepon, tidak bisa dikirimi pesan. Terus namanya juga nama samaran, bukan nama asli. Begitu disuruh menunjukkan ID card-nya, bersembunyi di 1001 alasan. Berarti namanya apa? Sekarang ditambah lagi di dalam penelponan ini, yang nanti akan saya perdengarkan ini, si kolektor tidak mau menyebutkan dia mewakili dari institusi mana, perusahaan apa. Nggak mau menyebutkan. Inilah namanya pecundang sejati. Tujuannya memang apa? Tujuannya memang dia ini mau mengintimidasi, mau melakukan penekanan. Jadi rekan-rekanku sekalian, ya, kalian yang saat ini bermasalah dengan Bank Mandiri dan sering ditelepon oleh para kolektornya, catat nomor tadi, dan apabila kalian mempunyai rekaman atau pernah ditelepon oleh nomor-nomor yang mirip dengan itu, silahkan hubungi kami, ya. Karena kasus ini akan tetap bergulir dan kami akan membutuhkan bukti dan juga saksi. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah memberikan informasi nomor-nomor telepon yang menghubunginya. Dan memang nomor-nomor telepon itu memiliki kemiripan, bahkan ada yang berbeda satu angka saja di paling belakang, yaitu 0817 490 6031, sedangkan klien saya yang lain itu ditelepon dengan nomor yang mirip dan hanya berbeda satu angka. Bisa dilihat di tampilan layar ini. Besar harapan saya, rekan-rekan sekalian, kita merapatkan barisan, kita benar-benar menguatkan mental kita, supaya apa? Supaya kita tidak menjadi korban intimidasi, korban bully, ataupun korban teror yang dilakukan oleh kolektor-kolektor ini, oknum-oknum kolektor ini, ya, yang justru akan menjatuhkan mental kalian, yang justru ini akan membuat hidup kalian menjadi tertekan, stres, bahkan depresi. Kolektor ini tidak memiliki pengetahuan semacam ini. Yang dipikirkan bagi dia tuh hanya menagih. Dia tidak memikirkan efek-efek yang ditimbulkan oleh cara-caranya. Kenapa? Yaitu tadi, karena mereka ini hanya mengejar komisi. Mereka itu fokusnya bagaimana target tercapai, tekanan dari atasan, target tercapai, dan komisi mereka dapatkan. Mereka nggak pikirkan efek-efek yang ditimbulkan akibat cara-cara penagihan liar yang mereka lakukan. Oleh sebab itu, negara mengetahui ekses-ekses atau efek-efek negatif dari penagihan yang liar. Makanya diatur, ada aturan penagihannya. Itu ada, kenapa? Karena negara tahu, pemerintah ini tahu bahwa penagihan yang membabi buta itu memiliki dampak-dampak yang negatif. Makanya diaturlah tata cara penagihan, aturan penagihan, etika penagihan. Yang sayangnya itu banyak dilanggar oleh para kolektor. Tidak semua kolektor, tapi sebagian besar kolektor melakukan itu. Ingat, kolektor, kalian bukanlah manusia yang kebal hukum, ya. Bukan berarti apabila kamu menelpon dengan identitasmu yang kamu sembunyikan, kemudian kamu menelpon dari nomor-nomor telepon yang ya kamu beli rencengan dan sudah terregistrasi dan tidak bisa dihubungi balik,
bukan berarti orang tidak bisa mengetahui siapa kamu, debitur tidak bisa mengetahui siapa kamu, atau hukum tidak bisa menjangkau kamu. Kamu salah, ya. Teknologi sekarang sudah semakin canggih. Kalau kamu tahu, AI sudah berkembang sedemikian pesat. Demikian juga teknologi yang lainnya. Menemukan keberadaan kamu, menemukan keberadaan orang yang bersembunyi di balik nomor-nomor telepon yang seperti model-model kolektor ini, itu mudah. Dan jika kamu bertemu dengan debitur yang mungkin dia memiliki pengetahuan yang baik tentang IT, tentang teknologi informasi, dan juga kebetulan sekali mungkin dia tidak memiliki kestabilan dalam hal emosi, atau mentalnya merasa tersakiti oleh kata-katamu, bukan tidak mungkin keberadaanmu akan mudah ditemukan. Bukan tidak mungkin apa yang sudah kamu lakukan ke debitur akan berbalik ke kamu, ya. Ingat, hukum tabur tuai juga berlaku untuk kamu. Jadi, rekan-rekanku sekalian, saya dari Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur meminta kerjasama dari rekan-rekan sekalian apabila memiliki record telepon, entah itu catatan penelponan, entah itu rekaman suara dari nomor-nomor yang telah saya sebutkan ataupun mirip-mirip yang saya sebutkan tadi, silahkan mengirimkannya ke saya. Kami sendiri pun telah memiliki beberapa rekaman percakapan debitur dengan kolektor yang mewakili Bank Mandiri, walaupun nomornya berbeda, tapi ada polanya. Nomor-nomor ini memiliki kemiripan. Jadi demikian video dari Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur kali ini. Pesan saya kepada rekan-rekan yang saat ini sedang memiliki kendala ekonomi, memiliki kondisi finansial yang sedang tidak baik-baik saja, dan mungkin tidak sanggup membayar hutang-hutangnya, atau mungkin saat ini sudah merasa tidak sanggup lagi untuk membayar hutang-hutangnya. Ingat, kalian tidak sendiri. Ada Omah Solusi Indonesia yang akan menjadi rekan kalian, yang akan mendampingi, mengedukasi kalian di dalam menghadapi penagihan-penagihan yang dilakukan oleh kolektor. Jadi nggak usah takut, kalian tidak sendiri. Utamakan selalu kebutuhan keluargamu, tata kembali hidupmu, bekerja dengan baik, berusaha dengan semakin produktif, yang pada akhirnya nanti kamu bisa menyelesaikan segala hutang-hutangmu. Ingat, Omah Solusi Indonesia tidak mengajarkan untuk tidak membayar hutang. Hutang harus tetap dibayar pada saat kondisi perekonomianmu sudah membaik, pada saat kebutuhan keluargamu yang utama sudah bisa kamu penuhi. Bagi kalian yang ingin bergabung dengan kami, silahkan hubungi saya di 0812 9784 0927, dan silahkan nanti rekan-rekan bergabung dengan grup Telegram dari Omah Solusi Indonesia. Di situ banyak member-member, banyak rekan-rekan yang lain, dan juga para mentor yang akan mengedukasi kalian, yang akan membangun mental kalian, sehingga kalian tidak lagi hidup dalam ketakutan kalian tidak lagi stres ataupun depresi. Ingat, tetap semangat, jangan menyerah, karena badai pasti berlalu. Dari mana, Bu? Dari kolektor. Dari? Dari kolektor. Ya, kolektor mana, Bu? Ibu tanya ada di mana? Saya tanya.
Ibu kalau nggak mau jawab, saya nggak akan jawab, Bu. Saya minta ID card-nya, Bu. Saya enaknya sendiri. Saya minta ID card jenengan. Ibu, saya sekarang tanya, seenaknya sendiri gimana? Saya juga tanya Ibu dari mana. Saya dari kolektor, saya sudah jawab, saya dari kolektor. Kolektor mana, Ibu? Kolektor kartu kredit. Kalau saya kan dari pihak ketiganya, Ibu, bukan dari banknya. Tinggal menyebutkan saja, toh, Bu. Saya dari kolektor, Ibu, bukan dari bank. Halo. Ya, gimana ini mau penyelesaian kartu kreditnya, Ibu? Mau diselesaikan kapan? Ibu dari mana? Halo. Iya, Bu, halo. Iya, kenapa dimatikan, Ibu? Saya belum selesai berbicara. Saya tidak mematikan, justru Anda yang mematikan, Bu. Ini dengan Bu siapa? Halo, Ini dengan Bu siapa? saya Jessica, Ibu. Devina. Jessica. Terus siapa Ya, lagi? untuk penyelesaian kartu kreditnya, Ibu. Ini dengan Ibu siapa dulu? Saya sudah jawab, Ibu. Saya Jessica. Jessica, suaranya seperti Devina, seperti Lisa, seperti Riri, seperti itu ya. Kenapa Ya, nggak mau gimana menampilkan ini untuk ID penyelesaian card-nya, kartu Bu? Saya minta ID card-nya baru saya jawab. Soalnya nggak ceto ya. Ngomong ini, silakan, ngomong ya. itu. Iya, minta ID card-nya. Silakan Ibu datang ke bank. Saya sudah tantang orang banknya nggak mau ngasih nomor HP, nomor WA, nomor ID card. Buat apa saya datang? Silakan. Iya, silakan datang, Ibu. Silakan datang Ya. saja. Bank apa, Bu? Cari aja Jessica gitu, Bu. Jessica di mana? Di bank mana? Saya dari kolektornya, Ibu. Iya, jenengan ada di mana kantornya? Saya datangin. Halo, Ya, saya datangin ke Ibu Jessica di mana kantornya? di Jakarta Pusat, Bu. Oh, Jakarta Pusat. Iya, Kalau silakan datang. Kalau yang bisa di Solo siapa, Bu? Itu nggak tahu, bukan tanggung jawab ke anak-anaknya. Saya juga bisa, nanti saya bantuin. Saya bantuin tidak buat akan melempar. Saya tidak akan melempar, Jessica. Jessica, Bocil. iya, nanti Ya, saya Jessica bantuin buat Bocil. ngomongin ke anak-anaknya. Saya tidak akan melempar siapapun, itu tanggung jawab saya, Bu. Tanggung jawab Ibu. Ya, kemudian Ya, tanggung jawab jelas. Ibu itu seperti apa? Iya, saya tanya sekarang. Tanggung jawab Ibu seperti ID apa? card-nya Ibu kasih saya dulu. Ya, silakan datang, Bu. Oh, nggak mau saya. Kalau gitu jenengan Ya, silakan gimana? datang ke Solo. Iya. Silakan datang Iya, ke Solo. Ya, Silakan Ibu datang ke katanya Solo. mau datang. Ibu katanya mau datang. Saya Ibu mau katanya datang kalau tinggal saya kan di Solo, Bu. Ibu katanya mau datang. Silahkan datangin ke kantor saya di Jakarta Pusat. Oh, Katanya mau ketemu saya. Katanya mau ketemu saya. Ya, ID card-nya dulu, Bu. Bener enggak Nah, itu makanya. Jakarta Iya, Pusat? nanti saya tunjukin. Nah, makanya Ya. nanti saya tunjukin Oh, ID kalau card cuma saya. ditunjukin di sana saya nggak mau, Bu. Ibu aja yang butuh datang ke saya. Anda kan butuh Yang butuh sekarang nagih saya, toh? Sekarang yang butuh siapa? Saya nggak Dari butuh teman Ibu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ibu Suharti. Iya, betul. Ibu gimana, Bu, untuk penyelesaian kartu kreditnya? Ini dari siapa, Bu? Saya dari Hana Kolektor. Kolektor dari mana? Bagaimana? Kolektor dari mana, Bu? Saya? Saya dari Jakarta, Ibu. Iya, kolektor dari Jakarta kan banyak, toh, Bu. Iya, gimana untuk penyelesaiannya, Bu? Enggak, saya tanya dulu, Bu. Ibu punya nama kan? Punya kantor kan? Iya, nama saya Hana. Hana, ya. Bu Hana dari mana? Saya dari kolektor. Iya, kolektor mana, Gimana? Bu? Kolektor Jakarta, tadi kan saya udah ngomong. Iya. Gimana, Ibu? Kolektor dari bank mana, Bu? Kalau saya itu dari pihak ketiganya. Iya, dari mana? Dari kolektornya, Ibu. Ya ini gini, saya cuma mau tanya gimana untuk penyelesaiannya. Enggak dijawab dulu, Bu. Ini, Ibu untuk
Kartu kreditnya masih ada tagihan ya, 483.119.000 rupiah. Gimana Bu? Iya, Mau diselesaikan kapan? kolektor dari mana? Ya, mau diselesaikan kapan Ibu? Ibu jawab dulu, Ibu. Mau diselesaikan kapan? Iya, kalau nggak Ibu tanya identitas saya buat apa Ibu? Oh ya penting Bu, karena banyak penipuan Bu. Ngaku-ngaku kolektor Lah. ini ya. Kalau saya Ibu punya enggak, tagihan namanya jelas Iya. itu alamatnya. Lah, itu tadi saya udah nyebutin. Hana dari kolektor pihak ketiga. Ya, pihak ketiga dari mana? Pihak ketiga itu apa? Nama PT-nya apa kek? Untuk apa Ya. Ibu? Oh ya penting. Udah, saya itu cuma mau tanya aja. Ibu tinggal jawab. Ini gimana penyelesaiannya? Tidak akan saya jawab Bu. Kenapa? Ya Ibu tidak jawab pertanyaan saya yang. Emang kalau saya jawab terus Ibu mau bayar? Oh saya mau jawab Bu. Ya udah tinggal jawab aja. Loh, tapi kan penting toh Bu, identitas jenengan siapa kan penting. Untuk apa? Kalau Ibu tahu identitas saya terus Ibu mau bayar? Saya perlu identitas Ibu Bu. Untuk apa? Ya kan. Emang mau bayar? Nah, kalau mau bayar kan urusan saya Bu. Kalau jenengan bukan. Iya, urusan Ibu makanya diselesaikan kapan? Ini dari tahun 2017 loh. Tidak akan saya jawab Bu. Ibu jangan ngalihkan pembicaraan lah. Ini utangnya gimana? Saya tidak Ya? mengalihkan pembicaraan Ibu. Saya butuh jenengan dari siapa, dari kolektor mana, utusan dari. Lah ngapain? Ibu tanya-tanya identitas saya buat apa? Penting lah Bu. Kalau Iya saya. buat apa? Ya tinggal jawab aja, tinggal jawab. Jawab. Gimana penyelesaian kartu kreditnya Ibu? Tidak akan jawab Bu. Lah gimana? Nggak- Ibu tanya-tanya? Nah, lah Anda tidak ditanyai dengan cara. Ya gimana? yang- Ibu udah tahu kan tagihannya? Saya nggak tahu tagihan yang mana. Nggak tahu gimana? Kan udah dikirim bilang tagihannya. Yang kirim tuh Hana toh. 483 juta. Gimana? Berarti Anda dari Mandiri. Kalau Benar. saya dari kolektor, saya dari pihak ketiganya. Pihak ketiga atas nama Mandiri, betul. Kalau saya kolektornya Ibu di Kolektor. luar Mandiri. Oh ya, pakai ID card dong Bu. Saya kan nggak percaya. Untuk apa? Loh, Lah untuk apa? Kok ibu yang ngatur? Ini utangnya ya gimana? sudah, jangan ngatur saya untuk jawab Bu. Lah, ya kan saya tanya, Ibu bayarnya Nggak gimana? akan jawab, Ini Bu. utangnya. Nggak akan Kenapa? jawab. Nah, pertanyaan. Terus kalau Ibu tahu identitas saya, Ibu mau bayar? Ya, Nggak juga. mau bayar. Nggak Mau juga. bayar. Ya udah ngapain tanya? Lah ya sudah, saya nggak akan jawab. Ya gimana Ya, ini? Ya, Ya gimana utangnya? nggak akan Gimana jawab. penyelesaiannya? Oh, Gimana? bolak-balik ngomong nggak mudeng. Gimana? Gimana? Belum ada, Ibu, ada rencana. Nih ya, Saya Ibu belum ada rencana tua. bayar. mau nunggu umur berapa Ibu? Oh ya, Bayarnya? nggak suka saya Bu, mau nunggu umur. Ah? Umur kan Tuhan Bu, bukan jenengan. Iya makanya, saya mau tanya, mau nunggu umur berapa? Biar nanti saya hubungi lagi. Oh kalau menghubungi saya setiap saat bisa kok Ibu. Nggak usah Oh bisa, bisa. oh bisa. Bisa. Oh iya bisa. Asal- Tapi kalau buat bayar nggak bisa. Oh, kalau jenengan nggak nyebut ke nama, alamat. Buat identitas. apa? Kalau tahu Oh, itu identitas aku harus saya, Ibu tahu, mau Bu. bayar. Karena Mau bayar. penipuan banyak. Mau bayar. Mau bayar. Biar mau enggak itu kan Mau bayar. jawab. Mau bayar. Ya ngapain tanya identitas? Ya sudah, berarti saya kan sudah saja Iya. jawab. Nunggu umur berapa Ibu? Jawab. Utangnya diselesaikan nunggu umur berapa? Ya. Ibu udah 59 tahun loh Bu. Ya kenapa Bu kalau 59 tahun? Ya maksudnya utangnya udah banyak nih, ya kan? Ya, Udah itu kan tua. urusan saya Bu. Bukan urusan. Iya kan udah tua ya. Iya sudah. Udah tua ya Bu ya. Kenapa? Utangnya udah banyak banget Ibu tuh. Terus kenapa? Iya, terus mau ditagih umur berapa? Oh, Biar ada niatan bayar gitu loh. Umur 70. Hah? Umur saya nggak tahu Bu. Wong jenengan umur berapa besok mati ya kita nggak ada yang tahu kan Bu. Iya makanya. Lah, Ya umur nggak ada yang tahu Ibu. makanya jangan Apalagi- bilang 70, Iya, 70, Ibu nanya 80. saya apalagi umur yang 59 kan? Ya kan? Betul. Apalagi yang umur 59 kan? Memang nek anak kecil Iya kan? Ibu Hana nggak akan Iya kan? ngerti, ya.
Iya Gitu kan? ya? Iya, Pak. Apalagi yang umur Iya, gitu. 59. Loh, belum tentu, Utangnya Bu. banyak. Bayi-bayi mati, anak kecil mati, weh. Banyak kok, jenengan ngomong 59. Kalau Iya, saya apalagi umur 90 59. gimana? Tagih aja Utangnya terus. masih ratusan juta. Iya. Masa Kenapa iya ibu yang ibu mau bingung? ninggalin? Iya, masa ibu mau ninggalin hutang buat anak-anak? Itu urusan saya, Bu. Nggak usah ngurusin Lah. urusan orang. Tapi kan ibu udah pakai duit perusahaan, ya kan? Iya, Kenapa nggak dibayar? saya belum ada rencana bayar, Bu. Lah, ibu kan udah pakai. Ibu kan udah pakai. Saya kan Masa iya belum nggak mau ada rencana bayar. Ini Ya, suaranya rencananya umur seperti berapa? itulah. Rencana bayarnya umur berapa? Udah pakai kok. Udah pakai duit Suka saya, Bu. perusahaan. Loh, kok suka-suka? Saya sudah Duit niat siapa itu? bayar, saya bayar, Bu. Ini saya belum ada. Ini duit siapa itu? Duit siapa itu yang ibu Jawab pakai? aja sendiri, Bu. Hah? Duit siapa? Sendiri, jawab aja Kok sendiri. suka-suka? Duit siapa? Nenek moyang. Nenek moyangku orang pelaut, Bu. Ah gitu. Iyalah. Iya, kenapa nggak minta ke nenek moyangnya aja? Oh, Biar nggak usah diganti duitnya. iya, gampang lah, Bu, nanti. Ibu mau warisin utangnya ke anak-anaknya? Itu urusan saya, Bu. Iya, iya. Terus Mau warisin? Hah? Mau warisin? Terserah Ibu ngomong apa. Mau warisin? Udah tua loh, Bu. Gak ada yang tahu umur, Bu. Anda sudah muda ya, Bu? Tidak ada yang tahu orang muda mau menikah. Iya, apalagi yang tua, Bu. Loh, Saya cuma ngingetin aja. belum tentu, Bu. Jenengan muda terus tidak mati. Mungkin matinya Iya, tak apalagi Bu, yang tua jenengan. kan. Loh, Iya, tidak apalagi soal yang itu, tua. Bu, kalau umur. Apalagi yang tua. Loh, tidak soal itu, Bu, kalau umur tuh mau tua, mau Apalagi muda. yang tua. Iya, buktikan biasanya saja, itu Bu. yang tua-tua dulu lah. Iya, buktikan Apalagi saja. utangnya Berarti banyak. Anda punya kesempatan nagih saya sampai umur 90 gitu ya? Bagus lah. Iya, iya. Bagus, bagus. Iya, ibu kan udah pakai duitnya, kok nggak mau dibalikin? Bukan nggak mau dibalikin, saya belum ada Nah, rencana. katanya belum ada niatan, berarti nggak mau dibalikin dong? Ya tunggu, Bu. Ya tunggunya berapa tahun? Ini dari tahun 2017 loh, Bu. Tunggu aja, Bu. Mau berapa tahun lagi? Nah, itu soal itu tunggu aja. Kita lihat Ya berarti nanti. berarti Kita ibu lihat nggak mau saja. bayar utang. Mungkin bisa Berarti 90 Ibu tahun. nggak mau dapat. bayar utang. Saya nggak pernah bayar Berarti- bilang begitu. Nggak pernah bilang. Iya berarti ibu nggak mau bayar utang. Itu judgement Iya kan? dengan toh. Nggak apa-apa. Ini saya lagi nanya, berarti ibu nggak mau bayar utang. Lah wong kamu Tuhan Apa? nggak ngerti Lah, bahasa wong apa? Indonesia. Orang kau Lah, wong apa? Jakarta apa lo? Kau itu orang Tegalan kono lo, Bu. Lah, uang apa ibu? Ya, terus Ibu mau nggak apa? mau bayar utangnya kan? Ya, ibu mau Ibu apa? ngalihin pembicaraan. Saya tidak mengalihkan pembicaraan. Ya udah, itu gimana Dari tadi penyelesaiannya? saya kan bilang belum ada rencana bayar. Gimana? Terus ibu mau apa? Terus rencana bayarnya kapan? Ya nanti kalau saya sudah ada rencana, Bu. Kalau udah apa? Kalau saya sudah ada rencana bayar, Bu. Pasti saya Ya bayar. rencananya kapan? Dari tahun 2017 nggak ada rencana tuh. Tahu, Bu. Mau tahun sampai 2090, 2090. Berarti itu nggak mau. Berarti itu nggak mau bayar utang. Karena yang ngomong seperti itu. Berarti nggak mau bayar utang. Ya, Utang saya nggak ada ngomong rencana gitu loh bayar. ya. Saya nggak ngomong gitu loh ya. Lah tadi ibu ngomongnya apa? 2090. Hah? Kan bilang, Ibu jenengan usia Bu Hana ngomong. Orang tua loh, Bu. Sampai kapan? Dan sampai saya masih hidup ya ditagih saja, Bu. Itu Iya berarti nggak ada rencana buat Loh. penyelesaian dong. Nggak ada rencana buat bayar kan? Saat ini saya belum ada rencana, Bu. Dari 2017 Iya. nggak ada rencana tuh? Iya. Iya, mau apa Lah, itu? Lah, berarti emang nggak ada niatan bayar. Ya, itu kan omongannya Bu Hana, bukan omongan saya. Lah, katanya nggak ada rencana, berarti nggak ada niatan dong. Saya memang belum ada rencana Iya. bayar. Alasannya apa? Loh, itu rahasia, Bu. Percuma. Lu rahasia. Percuma ngomong Bilang sama aja nggak jenengan mau. orang mudeng ngomong. Bilang aja nggak mau. Saya Iya. tidak bilang seperti Duitnya udah dipakai berapa tahun ini nggak dibayar-bayar. Dari 2017, ibu nggak ngumpulin duit buat bayar utang. Yo pasti ngumpulin lah, Bu. Hah? Pasti ngumpulin. Kalau nggak ngumpulin bagaimana saya hidup?
Ya udah, terus ngumpulinnya udah dapat berapa buat bayar utang? Oh, Udah itu sampai nanti, Bu. utangnya 400 juta. Nanti, Bu. Nanti berapa tahun lagi? Tanggung jawabnya mau dilempar ke siapa? Saya tanggung sendiri, Bu. Ya tanggung sendiri terus. Kenapa? Sampai sekarang kok belum ada penyelesaian? Ya tunggu, Bu. Kalau Tunggunya sampai Anda kapan? ya nanti Tunggunya kalau saya sampai sudah kapan? siap, saya pasti. Cobalah, ibu musyawarah sama keluarga ibu, anak-anak ibu. Gak usah ngatur, Bu. Kamu tuh siapa ya? Saya Ngatur itu loh. cuma ngasih solusi ya. Daripada kasihan solusinya dengan. Ibu, karena saya sudah bilang. Iya. Aku udah Gak butuh bilang. solusi, tapi ibu nggak punya solusi. Gimana Aku dong? udah Dari bilang. 2017. Ya, kalau Ibu mau apa tuh, mau menagih, mau datang, silakan saja. Iya, makanya ini kan ngasih solusi. Daripada 2017 Identitas aja sampai nggak sekarang ketok. nggak ada nggak ada punya penyelesaian. identitas ya enggak, ngapain aku nanggepi orang nggak punya identitas tuh. Coba Ya Ibu kirim ngapain? ID card-nya ke saya. Iya, gimana? Kirim Mau aja ke dibantu HP saya. anak siapa gitu? Wah. Kalau mau ditanggung ibu, ya udah, mana tanggung jawabnya gitu loh. Ibu udah bener. Telepon saya udah bener, Bu. Saya yang bertanggung jawab. Iya, ibu mau tanggung jawabnya kapan? Ya sabar, Bu. Tunggu. Loh kok sabar? Dari 2017. Masa iya nggak sabar? Nggak dikatakan sabar. Ya. Gimana? Ya Ke siapa ini, Bu? sabar aja. Mau diwariskan ke siapa? Saya tidak akan mewariskan utang, Bu. Saya mewariskan tuh harta. Mau diwariskan ke siapa ini? Saya tidak akan mewariskan utang. Catat, Bu. Sampai mati saya tidak akan mewariskan utang. Sampai mati? Nggak bisa dong. Ibu mati Saya akan mewariskan harta. Itu urusan nanti lah, Bu. Ya kalau ada harta, utang aja nggak dibayar. Ya, kenapa aku harus pamer-pamer harta ke kowe itu? Loh, gini ya, kalau ibu punya harta ya utangnya bisa diselesaikan lah. Dari 2017 kok. Ya kalau saya belum ada rencana bayar, mau apa, Bu Ana? Ya berarti emang nggak mau bayar, bukan? Ya bukan nggak ada aja, terserah Ibu mau. Gimana? Mau diwarisin ke siapa, Ibu? Mau diwarisin ke siapa? Mau diwarisin ke siapa utangnya? Pendidikan ya, Re. Mau diwarisin ke siapa utangnya? Hah? Mau diwarisin ke siapa utangnya? Bu, Ibu. Udah tua kok ya. Udah tua. Kasian sih. Iya, maksudnya kasihan gitu loh, seorang ibu gitu ya utangnya banyak. Saya tuh kasihan Ibu jenengan loh, Bu. Ibu minta tolong lah ke anaknya. Saya tuh gitu justru kasihan ke Ibu jenengan loh, Bu. Minta tolong ke anaknya. Di sekolah ke dhuwur-dhuwur, ternyata hanya jadi debt collector, tukang teror, tukang itu, aduh. Duitnya udah kepake ya. Banget itu. Kok nggak mau bayar? Kasihan sih. Kasihan, harusnya anaknya bantu gitu. Saya kasihan harusnya sama Bu Hana juga. Gitu ya. Cuma seorang DPC aja kayak gitu ya, sombongnya. Neror Ibu itu. Seorang yang punya utang banyak kok gitu ya. Oh, nggak masalah. Bagi saya nggak masalah. Wong saya akan menyelesaikan ketika saya sudah ada rencana. Kasihan, aku nggak butuh kasihan. Iya. Iya, saya juga kasihan. Emang bisa apa anaknya itu? Banyak kok. Tenang saja, Bu. Udah tua. Berarti emang nggak ada niat buat bayar. Percuma. Dari 2017. Ya kalau percuma kan. Emang nggak. Iya, berarti nggak usah ngomong kalau ada niat bayar dong. Emang nggak ada. Saya pasti niat bayar, Bu. Saya ada rencana bayar, Bu. Nggak ada rencana. Sampai saat ini juga nggak ada rencana. Oh, sampai saat ini. Gimana? Diwariskan aja ya ke anaknya ya? Betul, Bu. Sampai saat ini belum ada rencana. Itu betul banget seperti yang saya sampaikan tadi. Diwariskan aja ya ke Bu nggak perlu. Nerisa, Dovan. Ya, ditunggu ya. Nggak perlu, Ibu. Iya ya, Bu ya. Jangan